Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial ya. Tutorial bagaimana caranya kita merakit PC dan juga laptop. Namun nanti videonya akan kita pisah menjadi dua, yaitu part pertama itu adalah merakit PC atau komputer desktopnya nanti personal komputer. Yang kedua adalah kita merakit laptop. Nah, kenapa saya bikin part 1 dan part 2? Karena nanti agar tidak terlalu panjang ya videonya. Kemudian kita perlu persiapkan sebelum kita merakit, kita pastinya nanti juga membongkar ya. Merakit otomatis kita membongkar, karena ini PC-nya sudah berbentuk PC, jadi kita bongkar dulu terus kita rakit. Kemudian nanti akan saya terangkan komponen-komponen penting yang menjadi struktur PC tersebut, atau kayak komponen pentingnya ada yang ada di PC gitu ya. Kemudian di laptop juga sama, komponen-komponennya apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian sebelum kita membongkar, kita perlu toolnya ya. Toolnya ini obeng lengkap atau toolkitnya untuk membongkar PC atau laptop. Terus kita butuh kuas nanti untuk membersihkan, dan kita juga butuh obeng. Nah, untuk PC dan laptopnya sudah saya taruh. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya, jadi tonton sampai habis agar kalian paham, jangan di skip. Dan kemudian untuk saya ingatkan lagi, agar channel ini tetap berkembang, kita konsisten upload video dan juga banyak kreator-kreator yang mengedukasi seperti ini. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like apabila video ini bermanfaat, dan juga bagikan kepada yang lain. Jadi ini tutorial ini dikhususkan untuk pemula, jadi untuk master silahkan berkomentar dengan sopan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, jadi saya hanya untuk menyebarkan luas ini, khususnya untuk siswa-siswi saya di SMK Islam 1 Blitar, khususnya di jurusan TKJ. Oke, lanjut saja tanpa panjang lebar kita di opening video ini. Mari kita langsung ke TKP. Oke, ini adalah PC-nya dan juga itu laptop yang akan kita bongkar dan kita rakit nanti. Saya juga akan menerangkan komponen-komponennya ya, komponen-komponen yang ada di dalam PC maupun yang ada di laptop. Jangan lupa kalian perlu toolkit, yaitu seperangkat alat penalat sholat ya, tapi seperangkat alat tool kayak obeng, pembuka casing dan lain sebagainya, pokoknya jadi satu, atau kalian punya obeng plus apa min aja sudah cukup. Seperti itu ya. Langsung saja kita praktekkan. Jadi caranya ini adalah kalian buka dulu casingnya dari PC ini ya. PC ini kalian buka dulu casingnya, yaitu kalian harus melihat di sisi belakangnya itu pasti ada obeng untuk pembuka ini. Ini PC udah lama ya, zaman saya MTS. Laptop juga sama, 2011 2010 2009 2010 lah kira-kira. Ini kita copot dulu obengnya. Sebenarnya ada 3, cuma yang satu hilang. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita simpan. Kemudian yang samping. Jadi setiap PC itu beda ya, cuma di bagian casing itu pasti di belakangnya pasti ada nih murnya ya. Jadi strukturnya terserah casingnya, terus tinggal kita tarik gitu ya. Terus ada juga PC itu yang berdiri, ada juga yang PC kayak gini, PC yang tidur. Nah kayak gini, ini termasuk PC yang tidur. Kalau yang berdiri nggak kayak gini. Ini kan dilihatnya dari mana? Dilihat dari ini, ada kayak pangkuannya. Kalau yang tidur pasti bukanya samping, terus ini ada pangkuannya gitu ya. Nah ini jadi komponen-komponennya. Memang kotor ya, memang kotor.
Karena apa? Karena ya ini sudah lama nggak saya pakai gitu ya. Ini sebenarnya masih bisa kalau dinyalakan, cuma monitornya malah yang sudah rusak. Oke, langkah pertama kita bongkar, kita perlu, nah ini kan masih kabelnya masih tertata ya, kita cabut kabelnya. Untuk bagi pemula, saya sarankan di foto atau gimana, kalau masih belum hafal, karena saya sudah hafal kabel-kabelnya ini taruh mana itu kan, jadi nggak perlu ya. Jadi untuk pemula, ini kabel ITE-nya yang kecil itu, ini kabel power supply buat dayanya, terus ini kabel front end ini buat lampu-lampunya, indikator kita cabutin dulu, kemudian cabut. Kalau yang kabel-kabel yang pendek ini hati-hati ya nyabutnya, jangan dicabut kabelnya ya, jangan dicabut kabelnya. Ini kan ada kabelnya, tapi cabut di bagian ini, soketnya gitu ya. Bagian apa ya ini? Ya ini, saya anggap soket saja. Kemudian kita lepaskan juga ini kayaknya ke harddisknya, jadi ke harddisk. Kita lepaskan yang power supply-nya. Oke, ini kita lepaskan. Juga kita lepas semua. Harddisknya di sini, penyimpanan. Kemudian ini yang ke motherboard, agak susah ya dari motherboardnya. Oke, ini pas. Ini power supply ke processor. Kita belum lepas harddisk dulu. Ada yang kabel power supply-nya, yang ke harddisk dulu kita lepas. Harddisknya strukturnya kayak gini, kita lepaskan yang harddisknya. Dari power supply untuk kasih daya. Ini kabel IDE nya namanya, ini harddisknya masih tebel. Kabel dikasih ini. Nah ini kabel dari power supply untuk menyuplai tegangan, jadi dirubah dari 220 dirubah ke tegangan kita begitu ya. Kemudian kita sudah lepas power supply-nya. Ini ada lubang power supply itu juga lubangnya kita lepaskan. Dan juga power supply-nya dipegang nanti. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory, 'cause now I'm living good. No, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now. Oke, kita akan lanjutkan sesi ini. Motherboardnya kita lepas dulu. Jadi di sini itu ada di daerah ini ya, 1, 2, 3, pokoknya 4. Jadi ada di motherboard itu ada kayak bautnya di sini. Modelnya kayak gini ya. Tiap casing beda-beda ya letaknya. Kotaan ini namanya motherboard. Nanti keterangannya saya taruh di samping video ya. Kita lepas RAM-nya. Melepas RAM itu harus ini ya, ada pengujian. Jadi 2 itu diizinkan. Kemudian kita lepas lagi ini. Nah, saya terlepas. Jadi RAM-nya seperti ini. Dan jangan dipegang yang bagian kuning-kuningnya ya. Enggak boleh. Ini RAM-nya cuma 256 sama 256, berarti 512 MB setengah 3 ya. RAM-nya walaupun 2 keping cuma 3.
cocok, tinggal ini ada fungsinya, ini juga fungsinya. Ini kita lepas pannya dulu. Kalau nggak salah tuh kayak gini. Jadi ada kunciannya ya, PC zaman dahulu itu. Jadi harus hati-hati biar nggak patah. Nah. Seperti ini fannya di atasnya, terus ini ada heatsink namanya, ini heatsink, terus di bawahnya itu ada prosesor nih. Ya. Ini sudah pasta, yang putih-putih ini pasta prosesor ya, beda dengan pasta gigi, beda. Dia fungsinya untuk ini kan heatsink kipas, terus ini mendinginkan, jadi menyalurkan panasnya di prosesor. Ya prosesor kan otaknya, semakin dia banyak proses kan dia pasti panas, kayak otak kita gitu, sedang belajar terus banyak bekerja berpikir itu kan pasti kadang kita juga, otak kita juga panas gitu ya. Nah prosesor ya sama saja gitu, jadi panasnya itu disalurkan di sini terus dikipasi, jadi untuk mendinginkan otaknya atau prosesornya kayak gitu. Kemudian melepasnya prosesor gini ya, tinggal ini di ini ditekan gini, udah lepas ya. Jadi ini ada kuasnya, tuasnya gitu. Ini ditekan gini, kayak gini. Nah ini prosesor, dan ini nggak boleh dipegang yang jarum-jarumnya itu. Nah prosesor ini jarum-jarumnya ada kandungan emasnya ya. Makanya prosesor daur ulang itu kalau dikumpulkan dia bisa menjadi emas lagi gitu, tapi nggak tahu berapa karat ya. Nah, peletakannya juga nggak boleh pakai jarum gini, peletakannya harus gini. Nah di sini ini soketnya RAM tadi, ini ada soketnya prosesor, terus ini buat power supply-nya nanti masuk, terus ini IDE nya, ini bisa buat ke hard disk, DVD ROM. Sini ada baterai kecil ya, baterai CMOS. Kemudian ini soket, ini kalau punya VGA eksternal kita bisa masukkan sini, namanya soket PCI. VGA nya yang ini yang LAN card, sound card itu ya, ini namanya soket VGA card, nanti dimasukkan sini yang eksternal, ini dilepas ya. Kemudian ini ada short bridge sama not bridge tuh, yang not itu yang dekat prosesor, yang short bridge yang jauh.